Para pecinta cerita digital, tahukah kalian? Dulu, ketika lampu-lampu negeri ini masih butuh harapan, nama Fahmi Mohtar dinobatkan layaknya lentera kebanggaan. Tapi kini ia sudah berubah status menjadi tersangka korupsi karena telah menguras duit negara 1,3 triliun. Secara attitude rekam jejak Fahmi adalah seorang teknokrat yang bikin publik percaya, orang yang mengerti mesin, gardu, dan ritme arus. Tapi semuanya tidak bisa lebih baik dan hanya jadi pemanis pidato. Ia naik jadi direktur utama PLN pada 2008. Terpilih lewat seleksi yang katanya adil. Ia bicara tegas soal kebutuhan negara, butuh 80 triliun per tahun untuk membangun infrastruktur listrik, perlu segera merebut potensi panas bumi 27.000 MW sebagai masa depan energi. Pernyataan ikoniknya, listrik adalah harga diri bangsa. Mulai saat itulah Fahmi dipuja dan puji setinggi langit. Seorang insinyur yang percaya pada kedaulatan energi, memegang gagasan besar program 10.000 MW, tampil sebagai simbol profesionalisme yang langka, lalu datang kenyataan yang menampar. Simbol itu runtuh, bukan karena kesalahan teknis semata, melainkan karena bau busuk transaksi yang mengkhianati rakyat. Fahmi Mohtar kini bukan lagi sekadar nama besar. Ia ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi proyek PLTU 1 Kalbar di Mempawah 2 kali 50 MW, proyek yang dijanjikan menerangi, namun diduga menguras 1,3 triliun rupiah negara. Tersangka diumumkan pada 3 Oktober tahun 2025. Kata tersangka itu menempel seperti noda oli pada jas kerja putih yang dulu dianggap suci. Bayangkan, lelaki yang pernah menulis kebutuhan besar untuk menerangi negeri, yang mengusulkan geothermal sebagai masa depan. Kini, ia berada di pusat cerita di mana proyek mangkrak, tender dicurigai diatur, dan perusahaan yang belum punya rekam jejak tiba-tiba muncul sebagai pemenang. Ini seolah listrik diganti transaksi gelap. Janji 2 kali 50 MW yang megah berubah menjadi 0 MW untuk rakyat. Fahmi Mohtar pernah bersinar. Kini ia menjadi cermin yang memantulkan kebusukan. Bukan hanya personal, tapi struktural. Rakyat pantas marah bukan hanya pada individunya, tapi pada segala kultur yang membuat korupsi bisa mengalir bak arus bocor. Jangan biarkan kemarahan ini padam jadi amarah yang mendingin. Biarkan ia menjadi bahan bakar tuntutan transparansi, penegakan hukum tanpa tebang pilih, dan pengembalian hak rakyat yang dilucuti. Koruptor boleh tersenyum di balik dokumen, nyalakan kemarahanmu. Lampu-lampu moral harus dinyalakan sampai negeri ini terang kembali. Timai, Roy Wijaya.